Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Sekali lagi diingatkan, yang pertama panggilan jemaah ibu-ibu atau bapak-bapak di sekolah dan akhwat agar bapak-bapak memenuhi dulu terlebih dahulu lapangan, kemudian diisi di wilayah masjid. Kemudian juga untuk ibu-ibu silakan memenuhi juga wilayah yang sekitar dalam masjid dulu, baru nanti di luar masjid. Kemudian mengingatkan bahwa sholat itu mulai dari sholat kemudian khutbah. Diingatkan agar pas nanti pelaksanaan khutbah untuk senantiasa menyimak, ya, tidak ada yang mengobrol. Kemudian juga khusus kepada para ibu-ibu yang tidak membuka mukena, ya, tidak membuka mukena, itu saya mengingatkan saja. Sekali lagi, sebentar lagi insyaallah sholat Idul Adha akan segera dilaksanakan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. As-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah. So. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم إنا نعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من فتنة المحيا والممات بفتنة المسيح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'iidan lil muslimin wa wahhadana bi'idihi ka ummatin wahidah min ghairil ونشكره على كمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته وجاهد في الله حق جهاده. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2022 adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Hari ketika jutaan saudara kita berkumpul di tanah suci, menunaikan ibadah haji, membesarkan asma Allah dan mengharap ridho darinya. Mereka dimuliakan sebagai duta-dutanya Allah yang berhak mendapatkan kedudukan mulia di sisinya. Nabi SAW bersabda, "Al-hujjaj wal-ummal wafdullah, da'ahum fa'ajabuhu, sa'aluhu fa'aqahum." Sungguh pada jamaah haji dan jamaah umrah adalah duta-dutanya Allah. Allah telah memanggil mereka, lalu mereka memenuhi panggilannya. Mereka memohon kepada Allah, lalu Allah mengabulkan permohonan mereka. Pada hari yang agung ini pula kaum muslimin menggemakan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Mereka berbondong-bondong menaikkan salat Id dan mendengarkan khutbah.
Setelah itu mereka melakukan penyembelihan dan bagian hewan kurban. Sepanjang hari tasyrik, lantunan kalimat thayyibah itu pun masih terus dikumandangkan. Mereka mengagungkan Rabb yang satu, Rabb Tuhan segenap manusia, Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sadarkah kita bahwa pada hari ini sesungguhnya pelaksanaan ibadah haji dan Idul Adha mempersatukan umat ini di padang Arafah, Mina dan Muzdalifah, juga di depan Ka'bah antara Safa dan Marwah. Jutaan muslim dari berbagai penjuru dunia mereka berkumpul. Mereka berasal dari ragam suku bangsa, warna kulit dan bahasa. Mereka menyatu mempersembahkan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah haji. Di tempat yang lain seperti kita pada hari ini miliaran kaum muslimin juga berkumpul bersama merayakan Idul Adha. Mereka menaikkan salat Id lalu berkurban dan mengumandangkan kalimat takbir hingga hari tasyrik selesai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukankah hal yang luar biasa bila kita kaum muslimin merasakan persatuan ini? Betapa indah persaudaraan ini. Kita diikat bukan karena suku bangsa, bahasa atau warna kulit. Kita diikat oleh akidah Islam. Akidah inilah yang menghapuskan sekat-sekat perbedaan suku bangsa, warna kulit dan bahasa. Akidah ini pula yang menyingkirkan perbedaan kasta dan status sosial, lalu membuat manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Bayangkan pula betapa dahsyatnya kekuatan umat ini bila mereka kaum muslimin bersatu. Ada 1,9 miliar muslim di seluruh dunia, tentu dengan beragam potensi dan keunggulan sumber daya alam mereka. Maka andai kaum muslimin di seluruh dunia dapat bersatu, pasti mereka akan kembali menjadi umat yang disegani oleh berbagai bangsa di seluruh dunia. Mereka akan menjadi kekuatan yang menentukan arah dunia. Mereka akan mampu menciptakan tatanan kehidupan manusia berkeadilan dan beradab. Bukan seperti kondisi saat ini. Dunia saat ini dikuasai oleh peradaban barat yang kapitalistik. Barat telah mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara lain. Mereka menciptakan perbudakan modern melalui neo-imperialismenya. Mereka pun mencabut nilai-nilai kemanusiaan. Kaum muslimin telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya umat terbaik sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mengumpulkan umat manusia yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya hari ini kaum muslimin menjadi umat yang terpinggirkan di berbagai belahan dunia. Sebab nyata mereka tidak mau bersatu. Tidak bersatu. Mereka hanya merasakan persatuan semu seperti ketika melaksanakan Idul Adha atau melaksanakan ibadah haji. Usai peribadatan ini umat lagi-lagi tercerai-berai. Mereka bahkan saling memfitnah. Sebagian mereka bahkan memerangi saudara yang lain. Mereka seperti tak pernah bersaudara. Sebagian besar umat Islam ini pun hanya menyaksikan berita saudara seiman di Myanmar, Uighur, Suriah dan Palestina. Miliaran jiwa umat Islam ini seperti buih di lautan. Mereka tak peduli dengan nasib saudaranya di belahan dunia yang lain. Kita seolah merupakan sabda Nabi SAW, "Ma min imri'in yakhdhulu amran musliman 'inda mawqinin tuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min 'irdihi illa qadalahu Allah 'azza wa jalla fi mawqinin yuhibbu fihi nusratahu wa ma min imri'in yansuru musliman fi mawqinin yuntaqasu fihi min 'irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa nasarahu Allah fi mawqinin yuhibbu fihi nusratahu." Tidaklah seorang menelantarkan saudara muslim yang lain dalam kondisi kehormatannya sedang dilanggar dan harga dirinya sedang direndahkan, kecuali Allah akan melantarkan dia dalam kondisi dia ingin ditolong. Tidaklah seorang menolong seorang muslim pada saat harga dirinya direndahkan dan kehormatannya dilanggar, kecuali Allah akan menolong dia pada kondisi dia ingin ditolong. Ya, dari sudut lain kita menyaksikan muslim justru berhadapan dengan orang-orang fasik
bahkan dengan orang-orang kafir imperialis yang telah menyebabkan umat menderita. Hal itu mereka lakukan justru ketika tangan mereka tak mau terbuka menyambut saudara seiman dengan alasan hanya perbedaan mazhab atau golongan. Seolah hilang ingatan sampai lupa siapa saudara dan siapa bujana. Mereka sibuk mengungkit-ungkit terus perbedaan, lalu saling mencaci maki saudara seiman. Lupakah mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum." Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia, yakni tegas, keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu pada momen inilah semestinya kita menguatkan kembali makna persatuan umat dalam jalinan kokoh ukhuwah Islamiyah. Umat ini harus kembali bersatu, laksana satu bangunan yang kokoh tak tercerai-berai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Sungguh mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian yang menguatkan sebagian yang lain. Persatuan hakiki ini baru akan terlaksana manakala umat berada dalam satu naungan institusi politik dan pemerintahan Islam global. Yakni itulah khilafah Islamiyah. Dengan khilafah hilanglah segala perbedaan yang menyebabkan umat terpenjara dalam batas kebangsaan, warna kulit dan bahasa. Dalam khilafah kaum muslim sedunia melebur menjadi umat yang satu. Khilafah juga akan memelihara umat untuk tidak terpecah belah, tidak saling menyerang. Mereka justru akan saling tolong-menolong, saling melindungi saudaranya, saling membela kehormatan agama. Tidak akan ada sejengkal tanah pun yang akan dijajah oleh pihak asing. Lihatlah bagaimana Palestina tetap terjaga dari tangan kotor dan keji Zionis Israel selama masih ada khilafah. Ketika utusan Yahudi yang Theodor Herzl menyeru Khalifah Sultan Abdul Hamid yang kedua dengan menawarkan uang sebanyak 20 juta lira agar melepas Palestina, maka Sultan Abdul Hamid yang kedua dengan tegas menolak dengan mengungkapkan, "Aku tidak bisa melepaskan wilayah ini meskipun hanya sejengkal, sebab tanah tersebut bukan milikku, melainkan miliknya kaum muslimin. Mereka telah berjihad untuk mendapatkan tanah ini dan menyirami tanah tersebut dengan darahnya. Karena itu hendaklah kaum Yahudi menyimpan kembali jutaan uang mereka. Andai khilafah ini telah runtuh suatu hari nanti, silahkan Yahudi mengambil tanah Palestina secara gratis. Namun selama aku hidup, selama aku masih hidup, maka tertusuknya badanku dengan pisau akan lebih ringan daripada aku harus melihat Palestina terlepas dari negara Islam ini. Itu hal yang tidak mungkin terjadi. Sungguh aku tidak bisa menyetujui lepasnya anggota tubuh kami sedangkan kami masih dalam keadaan hidup." Palestina baru bisa dijajah oleh Zionis Israel setelah Inggris melalui kaki tangannya seorang Yahudi bernama Mustafa Kemal Atatürk meruntuhkan khilafah Islamiyah terakhir di Turki. Demikian pula persatuan keutuhan negeri Islam hanya bisa terwujud bila khilafah Islamiyah tegak. Tanpa khilafah, persatuan umat hanyalah angan-angan yang kosong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah haji dan kurban adalah bagian dari wujud ketaatan pada hukum-hukum Allah, bukan puncak dari ketaatan itu sendiri. Bila seorang hamba rela mengorbankan hartanya demi menempuh perjalanan haji dan melakukan kurban misalnya, maka seharusnya ia juga siap mengorbankan segalanya untuk taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin." Wahai orang-orang yang beriman,
masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Demikianlah keimanan menuntut ketaatan secara penuh terhadap ajaran Islam. Menurut Syekh Mahmud Shaltut, Islam menuntut penyatuan syariah dengan akidahnya. Masing-masing tidak bisa dipisahkan. Akidah adalah dasar yang memancarkan syariah. Syariah merupakan wujud yang nyata dari akidah. Dengan kata lain, akidah adalah fondasi, sedangkan syariah adalah bangunan yang berdiri di atasnya. Karena itu akidah tanpa syariah bagaikan fondasi tanpa bangunan, sehingga abstrak dan sulit diukur. Sebaliknya, bangunan tanpa fondasi juga tidak mungkin karena ia akan runtuh. Karena itu pula para ulama menyatakan bahwa keimanan adalah aspek batiniyah, sedangkan syariat adalah aspek lahiriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap Idul Adha kita diajari ketaatan luar biasa keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah. Tanpa ragu, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam melaksanakan perintah Allah, mengerjakan perintah menyembelih, meskipun itu pengorbanan yang amat besar untuk keduanya. Nabi Ibrahim mengorbankan putra kesayangannya, sedangkan Nabi Ismail bahkan mengorbankan hidupnya. Keduanya dengan penuh keyakinan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya Allah menolong memberikan kemenangan kepada mereka berdua. Demikianlah seharusnya sikap seorang hamba terhadap perintah dan larangan Allah, bukan menawar, meragukan atau mencari hukum, mencari aturan selain Allah Subhanahu wa taala, selain hukum Allah Subhanahu wa taala, yang menurut hawa nafsunya itu lebih ringan. Sikap menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala karena tunduk pada hawa nafsu justru akan mendatangkan kebinasaan, bukan keselamatan. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa law ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bi dzikrihim fahum 'ala dzikrihim mu'ridun." Andaikan kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, maka pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka peringatan yang Al-Quran, tapi mereka berpaling dari peringatan itu. Ada muslim yang begitu khusyuk ketika menjalankan sholat, pemurah dalam bersedekah, ringan tangan dalam menolong, bibirnya senantiasa basah dengan zikir dan sholawat. Namun ketika disuruh melaksanakan hukum jinayat, hukum muamalah, apalagi hukum dalam kehidupan negara dan masyarakat dengan menggunakan syariat Allah, mereka menjadi ragu. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang menolak. Di antara alasan penolakan tersebutlah karena masyarakat ini sudah dibangun berdasarkan kesepakatan bersama, yakni kesepakatan untuk menyingkirkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi pertanyaan, sejak kapan kesepakatan manusia bisa menyingkirkan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi-Nya, juga menghapus hukum-hukum Islam? Bolehkah karena kesepakatan kemudian masyarakat menghalalkan LGBT, menghalalkan riba, mengizinkan negara terus-menerus memungut pajak misalnya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun." Jika kalian menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain adalah berdusta terhadap Allah. Demikian pula halal dan haram, keduanya adalah apa yang diputuskan Allah dan Rasulnya, bukan berdasarkan kesepakatan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabih fa huwa halal, wa ma harrama fa huwa haram." Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya itulah yang halal. Apa saja yang Allah haramkan maka itulah yang haram. Rawahul Hakim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bercermin pada ketentuan mereka inilah kita patut bertanya, sudahkah kita memiliki ketaatan total kepada Allah dan Rasulnya, tunduk dan patuh pada setiap perintah dan larangannya, atau malah sebaliknya, kita hanya mau tunduk pada sebagian syariahnya namun menolak sebagian perintah yang lain? Apakah kita tidak tahu bahwa mengimani sebagian syariahnya dan mengingkari sebagian lainnya dapat mengantarkan pelakunya kepada kekufuran, mendapatkan kehinaan dunia dan siksa yang pedih di akhirat?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina." Sungguh orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya bermaksud membedakan antara iman pada Allah dan Rasulnya, dan dengan mengatakan kami mengimani sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang hal itu, yang iman dan kafir. Mereka adalah orang-orang yang kafir yang sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang kafir itu azab yang menghinakan. Perhatikan dalam ayat tersebut Allah mensifati orang yang mengimani sebagai ajaran Islam dan mengingkari sebagian yang lain sebagai orang yang kafir sebenar-benarnya kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Pasti setiap muslim tidak mau mendapatkan sebutan yang Allah nyatakan dalam ayat tersebut. Setiap muslim selama apapun imannya pasti ingin dicatat sebagai hamba yang takwa dan sebenar-benarnya takwa, hamba yang telah dipanggil masuk ke dalam barisan hamba-hambanya yang masuk ke dalam jannahnya. Maka kita berusaha untuk memastikan diri kita termasuk dalam barisan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menguatkan kita untuk merealisasikan ketaatan kepada syariat Allah secara kafah, dan semoga Allah memberikan pertolongannya dengan diterapkan syariat secara kafah di bawah naungan khilafah rasyid ala minhajin nubuwah dalam waktu yang dekat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد لله الذي كرم هذه الأمة بشريعة الكاملة وخص بها بنبوة نبيه الكريمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. فيا أيها المؤمنون تمسكوا بالإسلام في كل حين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka marilah kita teguhkan iman kita kepada Allah. Mari kita tundukkan diri kita dengan sebenar-benarnya pada syariatnya. Itulah bukti nyata iman kita kepada Allah yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Mungkin ketaatan dan pengorbanan jalan Allah untuk menjalankan perjuangan Islam secara kafah amatlah berat. Mungkin kenikmatan dunia ini dirasa amat memikat, namun ketahuilah kenikmatan dunia dan seisinya amatlah kecil, bahkan hampir tak ada artinya dengan kenikmatan yang kelak Allah akan berikan di jannahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wallah
mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil jammi falyanzur bima yarji'. Demi Allah, tidak ada perbandingan dunia ini dibandingkan akhirat, kecuali seperti seorang memasukkan jarinya ke samudra lautan yang luas, maka perhatikanlah apa yang dia dapat. Akhirnya marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan seluruh permohonan kita. Semoga Allah memberi kita kesabaran dan keikhlasan. Semoga Allah membuatkan kita untuk berperan penting dalam upaya menciptakan persatuan kaum muslimin dan ketaatan secara kafah terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين. اللهم يا منزل الكتاب ومهزم الأحزاب أحزم اليهود وأعوانهم أهزم اليهود وأعوانهم أهزم اليهود وأعوانهم وصليبيين وأنصارهم والرأسماليين وإخوانهم واشتراكيين وشيوعيين وأشجاعهم. اللهم إنا نسألك دولة الخلافة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله واجعلنا من العاملين واجعلنا من العاملين المخلصين واجعلنا من العاملين المخلصين واجعلنا من العاملين المخلصين واجعلنا من العاملين المخلصين بإقامتها بإذنك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silakan bagi para jemaah.
Allahumma salli ala. Silakan kepada jemaah mohon untuk berkenan berdiri terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat. Kita akan sempurnakan keberkahan dengan berbersamaan. Oleh karena itu silakan kepada jemaah bapak-bapak untuk berdiri dan di depan terlebih dahulu nanti berbersamaan. Begitu juga dengan jamaah ibu-ibu yang berdiri untuk berperhatikan dan insyaallah sempurnakan keberkahan ini dengan berbersamaan. Berabinya Nabi istiqomah bahkan Nabi istiqomah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه Punten lah di Bandung pulang ya pada malam yang satu. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه